Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa mawalah, amma ba'd. Yang kami hormati Imam, Khatib, Bilal, Muadzin dan seluruh pengurus daripada Masjid Al-Mutahidin beserta para jamaahnya yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Hadir juga Pak Jub di tengah-tengah kita dan orang-orang tua kami yang tidak dapat kami sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini setelah beberapa purnama bisa gabung ke sini lagi Bang Hitam ya. Masya Allah, mudah-mudahan sowan saya, silaturahim saya ke sini berkumpul di majelis ilmu, mudah-mudahan mendatangkan keberkahan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kedua kali sholawat berangkaikan salam marilah kita hadiahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad, biqauli Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, ada ibu-ibunya ini? Tidak nampak di balik layar ya. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan bahwa sampai hari ini rutinitas daripada pengajian Selasa malam Rabu di Masjid Al-Mutahidin ini berjalan. Kameranya sudah banyak sekali, 4 ini. Mic-nya 1, 2 banyak sekali. Ini merupakan tanda semangat ya, himmah, antusiasme para netizen, netizat ya, yang insya Allah dalam hal ini bisa menebarkan ke seluruh penjuru dunia acara kita di sini. Walaupun kita ya begini, alhamdulillah keadaannya, tetapi manfaatnya bisa kemana-mana, alhamdulillah. Kemudian saya ingin memberikan motivasi untuk kita semuanya. Imam Az-Zuhri pernah memberikan sebuah statement. Makasih Bang. Statementnya begini: ma'ubidallahu fi ardihi a'zamu minal ilmi. Tidaklah Allah itu disembah di buminya oleh hamba-hambanya dengan sesuatu melebihi, sesuatu itu melebihi ilmu. Berarti dalam hal ini ibadah yang menurut Imam Az-Zuhri itu tinggi derajatnya adalah ilmu. Kemudian Imam At-Tustari memberikan sebuah perbandingannya, ma'usiyallahu bisyai'in atau bima'siyatin a'zamu minal jahli. Allah itu tidaklah dimaksiati, didurhakai oleh hamba-hambanya dengan sebuah kemaksiatan yang lebih dahsyat daripada kebodohan. Nah, di sini ulama-ulama kita menyerukan pentingnya ilmu dan sangat-sangat rendahnya kebodohan. Mudah-mudahan kita semuanya dijaga semangatnya dan keistiqomahannya dalam mencari ilmunya Allah. Amin. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan kali ini kalau saya tengok Mang Hitam ada waktu 37 menit ya menjelang adzan Isya. Kira-kira biasanya sampai berapa? Secukupnya? Sampai Isya lah ya. Di hadapan saya ini bapak-bapak, ibu-ibu, ada kitab judulnya Al-Jawahirul Lu'lu'iyah fi Syarhil Arba'in An-Nawawiyah. Jadi intinya
kitab ini mencantumkan hadis arba'in dan memberikan catatan. Nah, ini yang penting adalah catatannya. Kita mungkin di pesantren itu anak-anak yang baru masuk diwajibkan menghafal hadis arba'in. Tetapi apakah maknanya sudah bisa dicerna semuanya? Belum tentu. Sampai orang yang sudah mondok bertahun-tahun pun belum tentu bisa mencerna semua kandungan hadis arba'in. Nah, dalam kesempatan kali ini Al-Jawahirul Lu'lu'iyah yang dikarang oleh Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Latif Al-Jurdadi Ad-Dimyati Asy-Syafi'i ini mengulas dari mulai elemen-elemen kecil itu dikupas. Nah, ini pentingnya di situ. Sebelum memasuki hadis pertama, saya ingin menjabarkan bahwasanya di dalam kitab Arba'in itu ternyata Arba'in tidak cuma satu. Banyak ulama-ulama yang menuliskan kitab yang jumlahnya 40, ya. Arba'in tentang Fadailul Quran, Arba'in tentang Fadailul Jihad, macam-macam. Nah, di sini dinyatakan bahwasanya ada sebuah hadis, man hafidha ala ummati arba'ina hadithan min amri dinihi ba'athahu Allahu yawmal qiyamati fi zumratil fuqaha'i wal ulama. Yang artinya begini, siapa yang menghafal dari umatku 40 hadis yang berkenaan dengan perkara-perkara agamanya, maka ketika di hari kebangkitan nanti Allah membangkitkannya sekalipun di dunia itu orang awam, ya, dia akan dibangkitkan oleh Allah sebagai orang-orang dari golongan ulama dan golongan fuqaha. Ulama dan fuqaha itu levelnya tinggi. Nah, sekarang kita mungkin belum merasa penting, tetapi kita ilustrasikan supaya pemahaman itu semakin dekat dengan kenyataan kita. Kalau bapak-bapak dari sini mau ke Jakarta, ada dua angkutan. Angkutan yang pertama pakai pesawat, bisnis, semuanya pelayanan servisnya itu full service. Yang satunya lagi sampai juga ke Jakarta tapi pakai angkot. Kira-kira pilih mana, Pak? Pilih yang pesawat atau yang angkot? Pesawat. Nah, begitupun kalau kita termotivasi di yaumil qiyamah itu pengen cepat menempati surganya Allah, maka naiklah rombongan VVIP, Zumratul Fuqaha wa Zumratul Ulama. Bagaimana kuncinya? Hifdzu al-hadis al-arba'in. Hafalkan hadis arba'in. Nah, sekarang kendalanya, Pak, saya kok bukan arba'in lagi. Arba'in kan 40. Umur saya lah sudah lebih arba'in katanya. Macam mana daya hafal lah sudah lemah dan seterusnya dan seterusnya. Nah, begini. Dalam hal ini orang itu perlu status. Ketika ajal menjemput, status itu melekat pada dirinya. Apa status itu yang dimaksud? Yang dimaksud adalah cita-cita dan usaha. Ketika bapak-bapak setelah mengkaji hadis ini, ya, kemudian termotivasi menghafal 1-2 hadis, minggu ini 1 hadis, minggu depan 1 hadis lagi, diniatkan pokoknya 1 minggu 1 hadis. Itu suatu saat kok ada panggilan dari dealer, balik, kira-kira siap belum, Pak? Ya, ajal menjemput, kira-kira siap belum, Pak? Siap? Agak lain jawabnya nih. Siap tak siap tak? Dalam hal ini kalau kita ini sudah meniatkan misalkan 1 minggu 1 hadis, maka di minggu kita ini pengen menghafalkan hadis yang kedua
atau hadis yang ketiga kita dicabut, maka tercatat dalam status kehidupan kita, orang ini sedang OTW menghafalkan hadis kedua, menghafalkan hadis ketiga, menghafalkan hadis keempat, dan seterusnya. Artinya orang ini sedang berupaya menawaitukan dirinya untuk menghafalkan arba'in atau hadis arba'in. Insya Allah, walaupun belum sampai ke ujung, niatnya sudah sampai. Niatnya insya Allah akan terhitung menjadi min zumratil fuqaha'i wal ulama. Amin ya rabbal alamin. Kemudian wa fi riwayatin ba'athahu Allahu faqihan aliman, wa fi riwayati Abi Darda'a wa kuntu lahu yaumal qiyamati syafi'an wa syahida. Ini yang keren lagi nih. Siapa yang menghafalkan 40 hadis, maka dia itu pada hari kiamat aku akan menolongnya dan aku akan memberikan kesaksian padanya. Ini saya ngasih ilustrasi lagi supaya kita paham, supaya kita itu mudah mengerti. Kalau ada orang yang menciptakan puisi, menciptakan pantun nasihat, misalkan, kemudian ada orang setelahnya yang menghafalkan itu, kemudian mengajarkan itu, kira-kira senang apa enggak? Nah, begitupun Rasulullah ketika kalamnya, sabdanya dihafalkan oleh umatnya, berarti ini bukan umat yang sembarangan. Umatku ini yang ngaku mencintaiku bukan sekedar dalam ucapan saja, tetapi dia betul-betul mencintaiku. Apa buktinya? Buktinya ucapanku, sabdaku dihafalkannya. Nah, ini pelan-pelan saja. Nanti di dalam kitab hadis Arba'in Nawawi ini ada yang pendek, ada yang panjang. Kalau kita dapatnya yang pendek, ya tidak apa-apa. Yang penting kita sudah ada usaha. Kemudian kemudian wasyahidan, Rasulullah menjadi syahid. Apa syahid itu? Saksi. Lebih dari itu, Rasulullah menjadi pembela kita, bahwasanya kita adalah min jumlati ummatih, termasuk golongan umat yang sangat-sangat antusias melestarikan, membumikan, mempraktekkan nilai-nilai sunnah. Apalagi sekarang di bulan Maulid Nabi atau Rabi'il Awal, di mana sunnah itu sangat-sangat ditekankan untuk kita sama-sama mempraktekannya. Wa fi riwayat Ibnu Mas'ud qila lahu udkhul min ayyi abwabil jannati syi'ta. Ini yang lebih dahsyat lagi. Siapa yang menghafal 40 hadis, maka dia boleh masuk ke pintu surga yang manapun yang dia inginkan. Dari pintu surga yang tersedia, mau masuk pintu manapun bisa. Mau masuk lewat pintu sedekah boleh. Mau masuk lewat pintu puasa silahkan. Mau masuk lewat pintu jihad monggo, dan seterusnya dan seterusnya. Ini fadilah daripada ilmu, fadilah daripada menghafal hadis arba'in. Wa fi riwayat Ibnu Umar, dan diriwayatkan dari Ibnu Umar sano Hijaz, bukan yang malam hari, bukan. Kutiba fi zumratil ulama wa husyira fi syuhada. Dia ditulis menjadi golongan orang-orang yang berilmu, ya. Golongannya orang yang berilmu, orang yang menghafalkan ini orang yang berilmu. Nah, kemudian digiring nantinya ke dalam golongannya orang-orang yang mati syahid. Begini, kita sederhanakan bahwasanya ketika kita ini punya nawaitu, punya upaya, itu yang saya sebut tadi, 1 minggu 1 hadis. Hadis yang pertama adalah innamal a'malu binniyat. Misalkan kita hafalkan itu 1 hadis, itu dalam suratan takdir Allah, berarti kita sudah ditakdir lisan kita, hati kita terdorong untuk membaca hadis Rasulullah.
dan itu merupakan tanda-tanda kita menjadi orang yang dikehendaki oleh Allah, menjadi orang yang baik. Sebagaimana Rasulullah bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Di antara tanda-tanda Allah menghendaki kita ini sebagai orang yang baik, bukan hanya di dunia saja, tetapi baik di dunia dan juga baik di akhirat. Allah jadikan kita ini tergerak hatinya, bersemangat untuk ngaji. Jadi dengan ngaji akhirnya dia mengerti mana yang baik untuk dunianya, mana yang baik untuk akhiratnya, mana halal, mana haram, mana sah, mana batal, dan seterusnya dan seterusnya. Barokahnya ngaji, akhirnya hidup di dunia bahagia, di akhirat juga bahagia. Kemudian wattafaqal huffaz ala annahu haditsun dha'ifun wa in kathurat turuquhu wa qad sannafa al ulama fi hadzal bab ma la yuhsa min al musannafati fa awwalu man alimtuhu sannafa fihi Abdullah ibn al-Mubarak, thumma Muhammad ibn Aslam at-Tusi al-Alim al-Rabbani, thumma al-Hasan Sufyan an-Nasai, wa Abu Bakar al-Ajiri, wa Abu Bakar Muhammad Ibrahim al-Asfahani, wa Daruqutni, wal Hakim, wa Abu Nuaim, wa Abu Abdurrahman as-Sulaimi, dan seterusnya dan seterusnya. Ini menjelaskan tentang sebegitu banyaknya ulama yang mengarang tentang hadis dengan tema arba'in. Sekarang apa yang istimewa daripada arba'in? Kenapa hitungannya 40 bukan 50, bukan 60 dan seterusnya? Arba'in itu bapak-bapak, ibu-ibu, merupakan bilangan kesempurnaan. Ya, bilangan kesempurnaan adalah arba'in. Manusia itu mulai dianggap sebagai manusia yang utuh, kehidupannya betul-betul sempurna itu ketika dimulai dari umur berapa? 40. Kalau di umur 40 itu dia itu sudah bisa beribadah secara istiqamah, maka insya Allah dia meninggal pun dalam keadaan husnul khotimah. Tetapi kalau sudah umur 40 masih kendak dewe, ibadah masih belum sempurna, masih bolong-bolong dan seterusnya, maka waspadalah, khawatirlah akan dirimu bagaimana nasibmu nanti, bagaimana nasib akhiratmu. Karena apa? Karena bilangan 40 termasuk bilangan kesempurnaan. Kemudian ada kejadian lagi, proses terbentuknya manusia itu pun dari bilangan 40. Arba'ina yauman nutfatan, thumma yakunu 'alaqatan, thumma yakunu mudghatan. Dan seterusnya dan seterusnya, itu terulang berkelipatan dari bilangan 40. Kemudian kalau kami di pesantren itu ada tradisi santri baru nggak boleh dijenguk selama 40 hari. Nggak boleh keluar sebelum 40 hari. Saya berpikir bagaimana kok bisa orang dulu itu punya bilangan 40 nggak boleh keluar, nggak boleh jenguk dan lain sebagainya. Ternyata bapak-bapak, ibu-ibu, ada dari aspek psikologis di mana manusia itu memiliki sifat karakter yang bisa berubah kalau sudah dibiasakan selama 40 hari. Jadi orang itu punya kebiasaan negatif misalkan, kemudian dia mencoba melawan kebiasaan negatif itu, yang paling berat adalah 3 hari pertama atau 1 minggu pertama. Kemudian setelah itu mulai agak berat, nggak begitu berat nian, dan kebiasaan itu baru mengkristalisasi menjadi sifat atau karakter setelah 40 hari. Sebelum 40 hari kok sudah dicoba-coba diganggu amaliyahnya, keistiqomahnya.
maka ibaratnya itu mau nyetak kue dibuka terus, opennya dibuka terus. Kira-kira sempurna enggak matangnya? Enggak sempurna. Nah, begitupun waktu 40 hari dalam pembentukan karakter pun sama. Nah, Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin, saya lanjutkan. Ini diterangkan, thumma minal ulama'i man jama'al arba'ina fi usuluddin wa ba'duhum fil furu' wa ba'duhum fil jihad wa ba'duhum fil zuhdi wa ba'duhum fil adab wa ba'duhum fil khutabi wa kulluha maqasidun salihatun radiyallahu an qasidiha wa qad ra'aitu arba'ina ahamu min hadza kull. Jadi di sini ulama banyak yang mengumpulkan hadis arba'in, baik itu dari aspek usuluddin berkaitan dengan pokok-pokok agama, berkaitan dengan fikih ada juga, berkaitan dengan jihad ada juga, berkaitan dengan zuhud, dengan akhlak dan seterusnya. Ini sangat lengkap sekali ulama-ulama kita. Cuman yang masyhur kita mengenalnya arba'in an-Nawawi. Ini merupakan fadl dari Allah, karamah dari Allah, bahwasanya Syekh Nawawi atau Imam Nawawi ini Allah angkat derajatnya sampai sedemikian rupa, sampai hari ini kitab karangannya masih tetap kita kaji. Al-hadithul awal, al-a'malu bin niyat. Hadisnya tentang al-a'malu bin niyat. Bunyi redaksi daripada hadis tersebut dimulai dari sanad. An Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Ini kalau dalam kajian orang yang mempelajari hadis, rawinya cuman satu tabaqah yang disebutkan, yaitu tabaqahnya sahabat. Tabaqah setelahnya sahabat, tabi'in tidak disebut. Setelahnya tabi'in tidak disebut. Kemudian ulama hadis setelahnya tidak disebut. Imam Zuhri, kemudian setelahnya Imam Zuhri tidak disebut. Nah, jadi ini merupakan penyederhanaan supaya para talibul ilmi atau para pelajar itu mudah menghafalkan. Boleh. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kata Sayyidina Umar dalam hal ini punya gelar Amiril Mukminin. Amiril Mukminin kalau saya boleh jelaskan, pemimpinnya orang yang beriman. Sebelum Umar siapa pemimpinnya? Abu Bakar As-Siddiq. Itu gelarnya bukan Amirul Mukminin. Gelarnya adalah Khalifatu Rasulillah, penggantinya Rasulullah. Kemudian sahabat-sahabat yang lain ketika Abu Bakar wafat, digantilah Sayyidina Umar. Ada yang menyebutnya Khalifati Rasulillah, pengganti dari penggantinya Rasulullah. Kemudian suatu ketika Sayyidina Umar naik mimbar dan menyatakan bahwasanya saya adalah Amirul Mukminin. Nah, gitu ya. Dalam hal ini beliau memiliki sifat tawadhu atau rendah hati. Kalau Sayyidina Abu Bakar itu luar biasa, dengan Rasulullah sangat dekat, sudah dipercaya untuk menggantikan Rasulullah menjadi imam sholat, sementara saya ini apalah. Sehingga beliau merasa lebih pas kalau beliau dipanggil, dijuluki Amirul Mukminin. Tuh. Kemudian Abi Hafs ini dijelaskan dalam syarahnya
lumayan panjang ya. Lumayan panjang bahwa Abi Hafs itu bukan nama kinayah biasa, tetapi Abi Hafs adalah sebuah julukan daripada Asad ataupun macan, di mana beliau adalah orang yang sangat berani, sampai-sampai keberaniannya dijadikan majaz isti'arah dengan menggunakan hewan, yakni macan. Kemudian beliau berkata begini, sami'tu, saya mendengar Rasulullah akan Rasulullah yaqulu, bersabda siapa Rasulullah, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu tergantung daripada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, sesungguhnya setiap orang itu tergantung apa yang diniatkan olehnya. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fahijratuhu ilallahi wa rasulih, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini masih 15 menit lagi, mudah-mudahan cukup. Imam kita, imam mazhab kita, Imam Asy-Syafi'i menyatakan hadis ini adalah hadis yang sangat penting sekali. Sampai saking pentingnya hadis ini, Imam Nawawi yang menjadi pengikut daripada Imam Syafi'i naruh di nomor 1. Mengurutkannya pada urutan pertama ini bukan sembarangan. Karena apa? Karena Imam Syafi'i menjelaskan bahwasanya hadis tentang niat ini menempati sepertiga daripada hukum fikih yang ada. Sepertiganya itu ada pada hadis innamal a'malu binniyat. Kenapa demikian? Begini, kita mempunyai amalan ibadah itu kan terdiri dari 3 elemen. Pertama, elemen jasmani, ya. Kita sholat ada gerakan ruku, sujud dan lain sebagainya, itu anggota badan kita yang melakukannya. Kemudian di situ juga ada rukun-rukun qauli, dari mulai Fatihah, dari mulai tasyahud, ya, dari mulai sholawat dan seterusnya, yang itu merupakan rukun yang dilakukan oleh lisan. Dan yang ketiga, selain sholat itu badan, lisan, ada juga hati. Jadi hati ini sangat menentukan sekali, menentukan bagaimana gerakan orang itu yang nantinya oleh Allah dinilai sebagai sholat fardu ataupun sholat sunnah. Dengan adanya niat, terbedakanlah mana yang fardu, mana yang sunnah, mana yang sholat hajat, mana yang tahajud, mana yang duha, mana yang lainnya, dan seterusnya. Karena sama-sama 2 rakaat, yang membedakan itu adalah niatnya. Kemudian dengan niat juga kita ini diterima amal kita, ikhlas atau tidaknya kita. Sebagaimana hadis ini, asbabul wurudnya atau latar belakang adanya hadis ini ada di saat hijrahnya Rasulullah Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Ada salah satu sahabat yang dalam hal ini tidak begitu jelas namanya. Ada yang menyebutnya Ummu Qais, ya. Itu hijrah dari Mekah ke Madinah. Kemudian ada seorang laki-laki yang sebelumnya nggak mau hijrah. Kemudian ketika yang cewek ini hijrah, yang cowok akhirnya pengen hijrah. Motivasinya bukan karena Allah, bukan karena perintah Rasulullah, tapi karena cewek. Maka sambungannya, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Siapa yang niat hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan pahala tersebut. Wa man kanat hijratuhu lidunya, dan barang siapa yang hijrahnya itu niatnya karena dunia, daripada di Mekah dak do gawe,
tidak ada kerjaan dan seterusnya, sudahlah ikut sana bela. Di sana mudah-mudahan ada gawe. Itu niatnya lidunya. Yusibuha awi imra'atin, atau karena perempuan yang kihuha, yang ingin dinikahinya. Fahijratuhu ila ma hajar ilaih, maka hijrahnya itu tergantung dari apa yang diniatkannya. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang dimuliakan Allah. Jadi dalam hal ini, hadis ini mengajak kita semuanya untuk apa? Untuk menata hati, menata niat, supaya apa yang kita amalkan, baik itu ibadah mahdhah ataupun ghairu mahdhah, kita niatkan semata-mata lillahi ta'ala. Nah, kemudian kalau dalam hal ini masih ada 11 menit. Dalam hal ini kadang-kadang kita begini, kadang orang itu sholat. Kenapa sholat? Aku ini kalau dengan kompor galak kepanasan. Jadi kalau misalkan di neraka panas, aku tidak kuat. Sudahlah aku sholat daripada disiksa. Itu macam mana tuh? Niatnya itu boleh tidak kira-kira? Nah, jadi itu termasuk ibadahnya budak. Ibadahnya budak. Dia beribadah karena takut siksa neraka. Budak kan takut dengan majikan, takut dihukum dan seterusnya. Kemudian level berikutnya, dia beribadah karena apa? Karena ingin mengharapkan kenikmatan surga. Bagaimana orang yang semacam ini? Bukan karena lillahi ta'ala, bagaimana ini? Itu termasuk level ibadahnya orang yang dagang. Ibadatut tajir. Ibadahnya orang yang dagang itu pengen untung, pengen dapat keuntungan yang banyak. Di sini sholat 2 rakaat, kemudian dia beramal ini itu dan seterusnya, pengen mendapatkan nikmat surga. Itu termasuk level daripada ibadahnya pedagang. Kemudian level yang tinggi bagaimana? Level yang tinggi adalah beribadah menjauhi larangan semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana orang yang nawaitunya itu belum karena Allah? Karena level tauhid menentukan seberapa tinggi motivasi dalam beribadah. Kalau tauhidnya belum tinggi, belum kuat niat, dia mungkin masih batas takut sama neraka. Kalau sudah agak tinggi lagi, dia termotivasi karena pengen kenikmatan surga. Macam mana yang semacam itu? Boleh, silahkan. Karena dia takut dengan sesuatu yang memang Allah jadikan neraka itu sebagai ancaman. Justru kalau dia ada orang yang meremehkan, ya, merendahkan apa yang dibuat takut oleh Allah, itu bagian daripada alamat murtad, ya. Kemudian misalkan dia pola tidak apa-apa, dah terbakar dan lain sebagainya, itu secara i'tiqadi diyakini, maka itu termasuk istighfaf, meremehkan apa yang diancam oleh Allah. Kemudian kalau misalkan dia termotivasi karena pengen surganya Allah, itu juga tidak apa-apa, karena memang Allah membuat sebuah hal yang menarik supaya orang-orang, lebih-lebih di awal Islam itu, dengan alam yang sedemikian rupa indahnya, sangat-sangat termotivasi. Monggo, tidak apa-apa. Tapi seiring berjalan waktu, itu semua bisa ditingkatkan menuju niat semata-mata lillahi ta'ala. Kemudian apa lagi ini, ya? Ya, mungkin masih ada sisa waktu ini, 7 menit lagi. Barangkali ada yang mau
berdiskusi. Saya persilahkan dulu. Dari saya mungkin penjabaran penjelasan daripada hadis yang pertama saya cukupkan sekian dulu.